Oke, tes tes. Oke, sekarang apakah sudah ada suaranya teman-teman? Kita tes tes. Kita coba tes dulu. Oke, tes tes. Oke, sekarang apakah sudah ada suaranya teman-teman? Kita tes tes. Kita coba tes dulu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Malam hari ini kita mulai ya webinar malam hari ini. Kali ini saya bakal ngebahas tentang dominasi bisnis ya, dominasi di tengah pandemi corona ini. Ya, kenapa sih saya ngebuat webinar ini? Yang pertama adalah saya terjun di dunia kuliner langsung, teman-teman. Saya langsung terjun di dunia kuliner. Yang kedua, saya juga otomatis terkena dampaknya ya. Saya terkena dampak dari efek dari corona ini. Mau nggak mau, ini bisa dibilang ini adalah salah satu krisis ya. Jadi efek dari corona ini seperti lockdown dan sebagainya itu ngebuat salah satu sektor yaitu sektor kuliner itu betul-betul down teman-teman. Betul-betul down ya. Namun seperti biasa ketika ada salah satu sektor yang down, ya, ketika ada salah satu sektor yang down, maka ada sektor lain yang meningkat. Contoh misalnya teman-teman kalau misalnya terjun di dunia kesehatan, misalnya teman-teman punya usaha apotek, ya, contoh misalnya teman-teman penyedia alat-alat kesehatan dan sebagainya, itu teman-teman pasti lagi merasakan yang namanya panen, ya, yang namanya panen seperti itu. Oke, jadi awalnya adalah bisnis kuliner yang saya jalanin itu awalnya omsetnya normal-normal aja teman-teman, sampai ketika pengumuman bahwa Indonesia sudah terkena ada salah satu pasien yang positif. Nah, setelah itu grafik omset itu langsung turun dan turun terus sampai ketika di kota saya itu ada yang positif corona, ya, ada yang positif corona. Mau nggak mau, maka dari situ langsung kota saya langsung stop teman-teman, semuanya langsung senyap, semuanya jalan raya segala macam semuanya sepi. Lalu di situ saya masih belum tutup dan saya masih mencoba memikirkan saya coba buka dulu, tapi setelah berbagai banyak pertimbangan akhirnya saya memutuskan untuk tutup. Ya, pertama sih pertimbangannya adalah bukan untuk mengejar omset atau mengejar keuntungan, tapi yang pertama adalah faktor kesehatan. Ya, faktor kesehatan karyawan. Faktor kesehatan karyawan. Jangan sampai kita terlalu mengejar keuntungan, tapi kita rela mengorbankan yang namanya kesehatan karyawan kita, seperti itu. Karena meskipun kita menjalankan nih, contoh kita tetap buka ketika wabah COVID ini berlangsung, dan tiba-tiba karyawan kita yang kena atau ada pengunjung yang datang ke tempat kita, mau nggak mau tempat kita pasti juga bakal sepi, ya. Tempat kita otomatis bakal sepi. Karena apa? Karena pasti bakal banyak di media yang memberitakan bahwa si penderita mampir ke tempat ini, tempat A, tempat B, tempat C, seperti itu, ya. Jadi pertimbangan saya adalah yang utama adalah kenapa sih tempat kuliner saya itu saya tutup? Yang pertama adalah kesehatan karyawan, seperti itu. Nah, setelah berlangsung tutup,
akhirnya saya coba tanya ke teman-teman karyawan gimana kita coba jualan lagi nggak gitu. Ternyata pada banyak yang pengen jualan lagi, pada banyak yang pengen jualan lagi. Karena memang ketika ketika mereka saya liburkan, mereka itu tetap digaji, hanya saja gajinya memang tidak full. Contoh mereka juga tidak mendapatkan bonus ya, karena memang penjualan kan tidak ada gitu, seperti itu. Nah, lalu akhirnya saya memutuskan buka kembali ketika wali kota di tempat saya itu mengumumkan bahwa semua yang terkena COVID itu sembuh. Otomatis di kota saya sekarang jumlah penderita COVID-nya itu adalah nol. Nah, lalu di kota saya juga sudah menerapkan misalnya jam malam dan juga mulai membatasi pintu masuk kota. Nah, otomatis setelah pengumuman seperti itu, kehidupan atau lalu lintas di tempat saya itu sudah mulai rame. Dan atas pertimbangan itu, ya, karena memang sudah jumlahnya sudah zero, memang tidak 100% aman, tapi karena jumlahnya sudah zero, akhirnya saya memutuskan untuk membuka kembali tempat yang sudah saya tutup, seperti itu. Nah, ketika ketika saya memutuskan untuk membuka, itu ada banyak pertimbangan teman-teman dari segi marketingnya seperti itu. Karena ketika orang-orang itu uh, ini ya dalam masa lockdown ya, mereka yang pertama mereka jarang atau ini ya mereka tidak bisa keluar rumah. Mereka jarang keluar rumah karena otomatis mereka takut ya. Mereka takut ketika mereka harus keluar rumah, mereka takut kena corona. Dan belum lagi ada juga himbauan-himbauan dari pemerintah pusat, ya dari kepolisian dan sebagainya, seperti itu. Lalu yang kedua, eh, kemarin setelah saya memutuskan untuk buka, saya langsung memutuskan, wah ini saya coba buka sehari 2 hari, ternyata pembelian sangat menurun drastis. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba menjual berupa frozen food. Ya, saya mencoba untuk menjual frozen food. Oke, di sini saya menjual 2 jenis ya frozen foodnya. Yang pertama bakso, ya bakso frozen. Lalu yang kedua saya menjual bebek dan ayam frozen. Bebek, ayam, dan ikan ya, lele dan sebagainya itu dalam bentuk frozen. Nah, dari sini kita sudah kelihatan ya teman-teman ya. Ini tentunya bukan yang murni frozen, tapi dia sudah diungkep, sudah dibumbui sehingga para pembeli itu di rumah tinggal ngegoreng ya, karena tinggal ngegoreng seperti itu. Nah, tapi dari sini ternyata hasilnya untuk makanan-makanan seperti bebek, ayam, dan ikan itu tidak laris, bukan nggak laku sih, tapi kurang laris ya. Itu kurang laris. Kenapa? Ternyata saya melihat masyarakat sekarang ternyata sudah banyak yang mulai belajar masak ya. Mereka sudah banyak yang mulai belajar masak dan sebagainya. Otomatis mereka juga mulai menghitung, mereka hitung-hitungan nih. Mereka hitung-hitungan, oh kalau misalnya aku beli bebek atau ayam yang sudah dibumbuin, sama aku beli di pasar sendiri, itu gimana keuntungannya? Ya, bagaimana keuntungannya? Dan ternyata memang untuk menu-menu yang seperti ini itu kurang laku, ya, itu kurang laku seperti itu. Nah, yang laku adalah makanan-makanan seperti bakso frozen. Kenapa sih bakso frozen ini laku? Karena yang pertama pembeli itu tidak bisa membuat ya. Otomatis ya ketika konsumen itu tidak bisa membuat, misalnya dia tidak bisa membuat martabak ya, dia tidak bisa membuat terang bulan, otomatis dia pasti bakal keluar rumah dan misalnya dia membeli martabak atau dia membeli terang bulan seperti itu ya. Contoh misalnya ada orang yang suka makan keripik, karena dia nggak bisa bikin keripik di rumah ya, otomatis dia bakal cari penjual keripik. Kalau misalnya dia pengen makan ayam atau bebek dan ikan, itu pasti mereka masih berpikir ya, wah ini bisa dimasak sendiri kok. Bahkan untuk seafood juga saya riset ke teman-teman yang penjual seafood, itu semua mereka menurun drastis seperti itu. Nah, akhirnya saya dan teman-teman mencoba kembali ke konsep ghost kitchen ya. Konsep ghost kitchen, jadi
kalau saya dan tim saya itu ngebentuk resto, teman-teman. Saya dan teman saya itu ngebentuk resto. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini, restoran itu nggak mungkin untuk dibuka. Kenapa? Yang pertama operasionalnya mahal dari segi listrik, ya, air dan sebagainya. Itu operasionalnya mahal sekali, teman-teman. Ya, misal dari paket internet untuk wifi restoran dan sebagainya, itu operasionalnya mahal. Nah, otomatis di tengah wabah seperti ini kita harus melakukan yang namanya efisiensi. Kita harus melakukan namanya efisiensi. Otomatis kita stop membuka restoran, ya. Karena kebanyakan orang-orang yang datang ke restoran itu dia cuma membeli konsep. Dia untuk rasa atau porsi makanan itu nomor dua. Dia utamanya adalah membeli konsep. Oh, konsepnya makan bareng dengan keluarga, ya ada AC-nya, ada tempatnya luas atau misalnya tempatnya nyaman. Sebenarnya yang dibeli orang ketika datang ke restoran itu mereka hanyalah membeli sebuah konsep, dan ketika mereka tidak membeli konsep ini maka restoran itu otomatis operasionalnya bakal menurun, omsetnya bakal menurun, ya. Nah, konsep ghost kitchen itu apa sih, teman-teman? Konsep ghost kitchen itu sebenarnya simpelnya seperti ini. Kita punya dapur, ya, kita masak di situ, lalu makanan itu dikirim oleh kurir ke pelanggan. Jadi tidak ada proses makan di tempat. Jadi semua prosesnya adalah take away. Nah, dari sini kita cukup murah ya, teman-teman ya. Kita cukup murah dalam segi operasional karena kita cuma membutuhkan dapur, koki, ya. Kalau misalnya kita mau pakai kurir sendiri, kita pakai kurir sendiri. Seperti itu. Ini contoh tadi, saya minta tolong ke karyawan saya untuk ngefotoin ya. Ini adalah gambar dapur di tempat saya ya. Seperti ini suasananya. Ini dapurnya untuk yang masak, misalnya untuk menggoreng ayam, atau misalnya menggoreng atau membuat nasi uduk, ya, ngerebus segala macam. Ini adalah kondisi dapur yang satunya. Dapurnya seperti ini. Ya, ini tabung gas dan tabung gas. Lanjut lagi kita lihat, ya. Ini juga dapur dari sisi lain. Ini tempat pencucian peralatan ya, tempat mencuci peralatan seperti itu. Untuk yang ini adalah stok frozen ya. Jadi contoh di sini ada cireng nih, cireng. Ini nanti bakal saya jelaskan. Ini adalah percobaan varian menu baru yang lumayan diminati, cireng. Kalau ini adalah untuk stok-stok bumbu-bumbu, ya. Ini stok-stok yang lainnya, seperti itu. Ini gambaran untuk di tempat produksi, seperti itu, ya. Jadi karena sekarang ini omset itu menurun, mau nggak mau kita harus menghemat yang namanya operasional. Kita harus menghemat yang namanya operasional. Cukup dari dapur, koki masak, dikasih ke kurir, kurir ngasih ke pelanggan, seperti itu, ya. Nah, kita banyak problem-problemnya ya. Yang pertama adalah pembeli tidak bisa datang ke warung atau ke restoran kita. Nah, kita bisa atasi dengan delivery. Kita bisa atasi dengan yang namanya delivery. Kita bisa membuat program kurir sendiri. Kita juga bisa memanfaatkan food marketplace seperti GrabFood, GoFood, dan sebagainya. Oke. Lalu yang kedua adalah pembeli tidak yakin dengan kebersihan makanan. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya promosi atau recampaign. Jadi kita mempromosikan ulang, mengkampanyekan ulang bahwa kalau kamu beli di sini itu benar-benar bersih kok, gitu. Benar-benar bersihnya gimana? Misalnya karyawannya diwajibkan pakai masker, pakai sarung tangan, dan wajib dicek suhu tubuhnya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan proses itu semua dengan difoto atau di video, dan itu yang disebarkan di media sosial. Oh, ternyata kalau misalnya kita beli di tempatnya Anjar, begini loh proses karyawannya, berarti memang tidak ada karyawan yang sakit yang boleh kerja. Seperti itu ya. Karyawan yang kerja tidak ada yang sakit, seperti itu. Nah, kita bisa atasin dengan ini. Lalu yang kedua adalah problem ketika pandemi sekarang ini adalah food stock. Kemarin kan banyak tuh orang mulai menimbun. Otomatis mereka memiliki banyak stok.
otomatis mereka lebih memilih memasak sendiri. Nah, kita coba jual produk-produk yang bisa mensupport. Kita jual produk support, ya. Nah, yang dilakukan oleh tim saya adalah kita mencoba menjual bumbu, ya. Jadi bumbu botolan, jual sambal botolan, seperti itu. Teman-teman bisa menjual produk-produk seperti ini karena memang kebanyakan masyarakat itu suka dengan yang instan-instan, ya, terutama yang mereka tidak bisa buat seperti bumbu-bumbu. Atau misalnya dia pernah merasakan, wah, sambal di tempat ini tuh enak banget loh gitu. Otomatis ketika kita melaunching sambal tersebut dalam bentuk khusus, misalnya botolan, otomatis mereka bakal membeli, ya, mereka bakal membeli. Nah, lalu di sini saya juga biasa menjual produk-produk yang orang nggak bisa ngebuat. Contoh kita jualan cireng. Kita jualan cireng, kalau bakso memang sudah jualan, ya. Jualan bakso, cireng, kita bisa jualan dimsum, ya. Baru kita jualan kebab frozen. Yang memang orang-orang itu tidak bisa ngebuat di rumah. Jadi menu-menu yang laku sekarang adalah menu-menu yang nggak bisa dibuat orang di rumah. Bukan nggak bisa sih sebenarnya, butuh effort khusus, ya, butuh effort khusus untuk ngebuat produk itu di rumah. Seperti itu. Ya, otomatis untuk menu-menu seperti ini bakal menjadi peluang, ya, dan ini sudah saya eksekusi seperti itu. Oke, selanjutnya nih, mau nggak mau kan dalam masa-masa seperti ini, ya, mau nggak mau dalam masa-masa seperti ini kita harus melakukan yang namanya efisiensi. Efisiensi, otomatis ini ya, efisiensi. Kenapa? Karena omset menurun, kita harus melakukan efisiensi dan kita harus cari cash flow. Jadi ya kita harus tetap mendapatkan pendapatan harian. Nah, di sini sebenarnya kita diuji nih, kita diuji. Apakah kita tetap idealis dengan konsep kita, ya, atau kita harus mencoba mengganti konsep baru. Nah, kalau di sini saya mencoba dengan konsep baru. Jadi kita ini sebenarnya nggak perlu idealis banget kok gitu. Contoh kita nggak perlu idealis. Contoh kita jualan bebek goreng. Wah, yaudah kita tetap jualan bebek goreng. Padahal sudah tahu bahwa bebek goreng itu misalnya kurang laku seperti itu. Untuk yang mau bertanya bisa langsung bertanya, ya. Nanti saya bakal coba jawab. Oke, kita di sini, ya, kita di sini nggak perlu ini sih idealis banget, karena ya kita ya namanya juga kita kena wabah, kita kena musibah, omset menurun dan sebagainya. Nah, di sini kita harus mencoba dengan yang namanya konsep-konsep baru. Contoh di sini konsep baru, misalnya nih kita jual pengalaman, kita jual experience, ya, kita jual experience. Contoh misalnya di sini kita bisa menjual paket grill, ya, paket grill. Misalnya kan sekarang kan lagi musim tuh, sebelum ini, ya, sebelum pandemi COVID, ya. Nih, contoh kan banyak tuh orang di restoran-restoran dan sebagainya, mereka ada menu seperti ini, ya, grill-grill, yakiniku, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa jalankan dengan paket sewa. Seperti ini, teman-teman. Misalnya kita jual dengan harga 150.000, ya, dan ini laris, ya, teman-teman, ya. Dan ini laris. Contoh kita jual dengan harga 150.000, nanti kita beri konsumen daging slice, misalnya setengah kilo, mereka sudah dapat selada, mereka sudah dapat cabai bubuk, dapat saus, dan kita pinjamkan alat grillnya. Ya, kita bisa pinjamkan alat grillnya, misalnya dalam sehari misalnya dia bayar 150.000, ya, misalnya dalam 4 jam pemakaian, nanti setelah 4 jam pemakaian nanti karyawan kita yang ngambil, bersihkan, dan bawa pulang lagi. Seperti itu, ya. Karena di saat-saat seperti ini orang itu sebenarnya juga tetap pengen makan enak, teman-teman. Juga pengen tetap makan enak. Nah, jadi mau nggak mau mereka bakal mencoba, wah, ini seru nih kayaknya kalau kita makan grill-grillan di rumah, seperti itu. Karena memang mau makan seperti itu, tapi
peralatannya nggak ada gitu, dan misalnya bumbunya juga mereka kurang bisa, otomatis kita bisa menjual paket-paket seperti ini ya, menjual paket grill. Oke. Lalu yang kedua adalah oke, saya coba jawab pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Ini ada dari Mas Eri. Oke, pertanyaan seperti ini. Mas, bagaimana menyikapi daya beli masyarakat yang menurun dan lebih memilih bahan makanan pokok gitu, bukan makanan rekreasi? Oke, kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri mengatasinya adalah dengan cara menjual makanan supporting. Contoh misalnya saya menjual makanan pokok nih, contoh misalnya saya jualan ayam geprek, saya jualan ayam goreng, ya nasi uduk ayam goreng. Nah, mau nggak mau karena memang daya belinya menurun, ya kita nggak perlu saklek. Ya mau nggak mau kita harus ganti menu, harus ganti menu. Contohnya apa? Menu seperti apa ya? Mau nggak mau kita harus jual produk-produk yang supporting. Kita jual-jual produk-produk supporting. Jadi kita edukasi ulang nih. Misalnya dia di rumah nyetok mie goreng banyak nih, misalnya Indomie, mie sedap dan sebagainya. Nah, kita edukasi ulang bahwa kalau kamu makan Indomie itu harus pakai bakso ini nih, bakso saya nih, seperti itu. Jadi mau nggak mau, memang kita sekarang ini cuma bisa jual produk-produk supporting, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Mas, ini udah ada usaha mie ayam tapi belum maksimal. Nah, mau nggak mau, Mas Budiono harus melakukan dengan cara menaikkan harga ya, menaikkan harga dan memberikan promo. Jadi intinya kalau kita sudah ada 1 atau 2 pembelian, maka seterusnya kita bakal rating kita bakal meningkat atau kadang muncul di home-nya aplikasi seperti itu. Jadi kita bisa sebelum memberi promo ya, diusahakan harga itu dinaikkan dulu, jangan dengan harga yang real di tempat kita. Jadi kita ya biarkan aja mereka membakar uang gitu, seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nih, salah satu yang kedua adalah yaitu kita harus menekan HPP, kita harus menekan modal kita, ya. Kita harus menekan modal kita. Contoh misalnya jualan bakso ya, jualan bakso yang misalnya satu pentol kecil modalnya itu adalah 1.500 ya. Kita jual misalnya dengan harga 3.000. Seperti itu. Nah, di masa-masa seperti ini ya, di masa-masa seperti ini kita bisa menurunkan yang namanya kualitas, menurunkan kualitas. Misalnya satu pentol modalnya kalau bisa cuma 500 dan kita harga jualnya bisa misalnya 1.000 atau 1.500. Seperti itu, ya. Nah, kalau saya dan tim saya itu adalah orang-orang yang betul-betul menjaga brand. Contoh kita sudah punya brand, misalnya Anjar Food atau apa dan sebagainya, kita harus betul-betul menjaga brand kita. Nah, salah satu solusinya adalah kita mengganti brand, bukan mengganti brand sih sebenarnya, kita menciptakan brand baru, contoh misalnya ayam geprek Anjar. Nah, nanti kita bisa bikin lagi ayam geprek apa gitu. Jadi itu bukan pakai brand kita yang normal. Jadi contoh misalnya ayam geprek Anjar ini sudah terkenal nih, sudah terkenal ayamnya besar, enak, ya, ayamnya besar, enak, terus harganya terjangkau, seperti itu. Nah, kita bisa bikin produk-produk baru lagi, tapi kita mengganti brand baru lagi. Misalnya ayam geprek unyil atau apa seperti itu. Kita bisa mengganti misalnya yang ayam yang kualitas number one, besar dan sebagainya, kita bisa ganti dengan ayam frozen yang kecil, tepungnya dibanyakin dan sebagainya. Nah, ya ini kan kita mau nggak mau untuk mencari penjualan ya. Kita mau nggak mau mencari penjualan karena apa? Karena kita harus menghidupi banyak karyawan. Nah, di sini ya, di sini kita mengatasinya dengan cara menekan HPP. Nah, kalau kita menekan HPP kan otomatis kualitas tuh kadang turun. Nah, kita bisa mengatasi dengan kita mengganti brand. Sehingga ketika nanti kondisi normal,
kita mengembalikan kualitas yang ada, nah itu kita bisa menggunakan brand kita. Sehingga brand kita sendiri itu tidak jatuh, seperti itu. Oke, ya. Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Gimana kalau misalnya kita nggak ikut food marketplace seperti itu? Apakah yang dihitung jauh dekat sama atau hitungnya per kilometer? Ya, apakah per kilometer? Jadi seperti ini. Hitungannya ya. delivery. Oke. Teman-teman ya bisa ngebuat namanya program delivery sendiri. Ini cocok banget untuk kota-kota yang belum ada GoFood dan GrabFood seperti itu. Teman-teman bisa buat delivery sendiri. Kalau saya sendiri itu bahkan bisa mengeluarkan harga 5.000 jauh dekat. Jauh dekat. Nah, nanti kita coba optimasi sehingga setiap jam anggapannya contoh dia setiap jam 5 penjualan deh. 5 penjualan. Otomatis kita dapat ongkir ini berapa? 25.000. Ya. Contoh kita beroperasional 8 jam, 25.000 kali 8 berapa ya? Saya nggak pintar hitung-hitungan nih. 25.000 kali 8. 200.000. 200.000. Kita sudah dapat uang dari delivery itu 200.000. Otomatis kalau sebulan kita dapat 6 juta. Sedangkan untuk gaji karyawan ini kita bisa misalnya gajinya dia 2 juta. Tambah uang bensin, uang servis dan sebagainya 1 juta. Ya, otomatis kita malah kita dapat keuntungan 3 juta dari omset ini ya, dari omset 6 juta. Ini omset ini ya teman-teman ya, omset ini adalah profit dari delivery teman-teman, bukan dari penjualan. Nah, selain dari profit dari delivery ya, selain profit dari delivery, kita bisa sudah juga dapat profit dari makanan seperti itu. Kalau misalnya kita setiap jam nggak bisa dapat 5, ya udah kita misalnya setiap jam ya minimal 2 atau 3 seperti itu. Kita bisa rubah seperti itu. Setiap jam ada 3 ya. Kalau setiap jam ada 3, 5.000 berarti di sini 15.000 seperti itu ya. 15.000 dikali 8 120.000 kali 30 3.600.000. 3.600.000 kita masih dapat 600.000 dari profit pengantaran makanan seperti itu. Jadi kita nggak perlu takut untuk bayar karyawan delivery kalau misalnya kita mampu dapat tiga pembelian ya, 3 pembelian dalam 1 jam. Tentu kita bisa batasin ya, misalnya batasan maksimal misalnya 7 kilo atau 8 kilo seperti itu. Karena kita nggak mungkin kan yang 15 kilo itu tetap diantar seperti itu. Jadi kita bisa beri batasan, misalnya bisa kita bilang kalau misalnya kota-kota kecil kan rata-rata belum ada GrabFood atau GoFood-nya, mau nggak mau kita langsung aja bilang nih gratis ongkir seluruh kota gitu, 5.000 jauh dekat ya. Kenapa 5.000 jauh dekat ya? Karena memang kotanya kota kecil. Kalau kotanya besar adalah pasti sudah ada GoFood atau GrabFood-nya seperti itu. Jadi justru kita di sini kita mendapatkan profit tambahan dari program delivery. Hanya saja banyak orang yang nggak berani melaunching seperti ini karena mereka masih takut nggak profit dan sebagainya. Oke, tadi jelas ya, kita bisa mencoba dengan konsep-konsep baru. Ada banyak konsep yang bisa kita coba jual, ya. Misalnya seperti ini kita menjual experience, jadi sekeluarga ngegrill di rumah ya, masak cuminya kita bisa jual cumi beku atau apa, daging beku, daging slice yakinikunya seperti itu. Yang kedua kita bisa menekan HPP. Tentu sebelum menekan HPP ya kita harus mengganti brand kita dulu, mengganti brand atau menciptakan brand baru sehingga brand utama kita itu tetap terjaga. Jadi konsumen tetap senang dengan brand kita. Oh, brand ayam geprek Anjar ini tetap terjaga kok gitu. Oh, bakso Anjar atau bakso apa gitu kan, itu tetap terjaga. Oke, jadi ketika misalnya ada image jelek, wah ini kok pentolnya keras ya, atau misalnya ini kurang enak nih rasanya nih, ya udah itu
brand-nya adalah brand lain, bukan brand kita. Sehingga ketika kondisi normal atau apa, brand yang selama ini kita jaga itu tetap terjaga. Nah, mau nggak mau karena pembelian turun, kita mau nggak mau kita harus meningkatkan dari segi kuantitas. Kita harus meningkatkan dari segi kuantitas. Nggak apa-apa profit kita dikecilkan, tapi kuantitasnya dibesarin. Caranya adalah dengan menjual paket keluarga, misalnya ayam geprek, teman-teman paket keluarga, misalnya 50.000 dapat berapa potong, seperti itu. Ya, tentu jumlahnya dibanyakin, profitnya agak diturunin dikit, karena kita mengejarnya kuantitas. Dengan paket-paket keluarga seperti ini, ya mayoritas ini bisa membidik orang-orang yang sudah berkeluarga. Seperti itu, mau nggak mau mereka bakal membeli, karena memang tawarannya menggiurkan nih. Yang harusnya ayam geprek biasanya 15 ribuan, ini kalau dihitung-hitung bisa jadi cuma 10.000 nih, murah banget nih gitu kan. Karena kan ayam misalnya kita tentu jualnya dengan ini ya, ayam yang beda ya, misalnya ayam frozen gitu. Ayam frozen kan satu ayam kan cuma 35.000 tuh. Seperti itu. Oke, sampai di situ ya. Sampai situ jelas ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh tanya. Oke, selanjutnya lagi kalau saya sendiri sih juga berusaha melakukan efisiensi dari segi penggajian karyawan ya. Dari segi penggajian karyawan. Nah, ada beberapa juga teman karyawan saya ya, karena memang saya punya basic online dan sebagainya, mau nggak mau karyawan yang potensial untuk ditarik di online, ke divisi online, itu bakal saya tarik. Contoh misalnya, saya ajarin dia main AdSense, seperti itu. Saya ajarin main AdSense, saya ajarin jualan online, dan sebagainya, ya. Itu untuk meminimalisir, jadi dia diambilkan gajinya bukan dari kuliner, tapi dia diambilkan gaji dari bidang lain, seperti itu. Oke. Lalu untuk strategi penjualan seperti biasa kita bisa melakukan ini ya, edukasi ya. Contoh makanya di sini ketika kita mau bisnis apapun teman-teman. Contoh misalnya gini, kalau saya sendiri itu tidak jualan di marketplace ya. Meskipun memang saya ada jualan di marketplace untuk memanfaatkan fiturnya, misalnya fitur COD-nya dan sebagainya. Kalau saya sendiri tidak jualan di marketplace karena saya menjaga data saya. Ya, saya menjaga data saya maksudnya saya adalah orang-orang yang tidak rela berbagi data. Karena ketika misalnya saya jualan di Shopee, jualan di Bukalapak, otomatis mereka mendapatkan data konsumen kita. Nah, sama seperti kita jualan di Gojek, di GoFood, di GrabFood, mereka mendapatkan data konsumen kita. Nah, kalau saya sendiri lebih senang mengkolek data konsumen saya. Contoh ini adalah data-data konsumen saya. Jadi saya tahu, oh namanya siapa, nomor HP-nya berapa, alamatnya di mana, seperti itu. Tentu ini bakal saya gunakan untuk marketing-marketing yang berikutnya. Seperti itu. Dan disitulah pentingnya sebuah data. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih belum punya data konsumennya ya, teman-teman bisa coba bangun ya. Teman-teman bisa coba bangun lagi datanya biar ini ya, nanti di kemudian hari teman-teman bisa punya data banyak seperti itu. Contoh di sini saya sudah punya ribuan data. Ini contoh adalah data pembeli bakso saya ya. Saya punya nama dan nomor HP-nya nih. Ini ada berapa nih? Ada ribuan, ada 2.000-an berapa nih? Ada banyak nih. Seperti itu. Jadi ketika saya misalnya mau melaunching produk baru atau apa, saya bisa memanfaatkan data-data tersebut ya. Misalnya kita khusus pembeli di Geprek Anjar, dia mendapatkan voucher atau kupon senilai sekian, seperti itu. Mau nggak mau di situ konsumen merasa senang, wah ini promonya ini promo spesial nih, cuma untuk yang sudah pernah beli, seperti itu. Ya, kita mau di bisnis dimanapun ya teman-teman, mau di online, di offline dan sebagainya, usahakan teman-teman punya database, namanya database penjualan ya, database konsumen, seperti itu. Contoh di sini ya, saya bisa lihat database-nya gitu.
Contoh, ini saya cuma pakai Caldera Form biasa, ini saya memanfaatkan fitur WhatsApp Autoresponder, jadi kalau misalnya mereka mau dapat promo, ya dia harus submit nama, nomor HP, dan alamat, seperti itu. Jadi kita di sini bisa mendapatkan pemetaan juga, oh ternyata pembeli saya itu kebanyakan dari daerah ini nih, gitu. Jadi kalau misalnya kita membuka brand baru atau cabang baru, ya kita bisa taruh di base konsumen kita yang loyal itu. Misalnya paling laris di daerah utara, ya udah kita buka cabang baru di bagian utara seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, kita coba akhiri ya teman-teman ya. Ini sudah ada 36 menit nih. Oke, teman-teman boleh silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada, kita akhiri malam hari ini. Nanti saya bakal coba sharing-sharing lagi. Ini kan kuliner nih. Nanti kalau misalnya tentang yang lain, misalnya jualan online dan sebagainya, nanti saya coba sharing ke teman-teman selagi saya pernah menjalankan ya. Oke. Sebentar lagi kan puasa. Ada ide pemasaran nggak, Mas? Untuk akomodir gitu. Karena kan sekarang ini ya dilarang buka bersama. Oke. Jadi memang salah satu kenapa saya buka satu cabang ya, bukan saya sih, saya dan tim buka satu cabang lagi, itu kenapa? Karena persiapan puasa. Jadi ketika puasa siap ini, saya siap mengadakan ini, menjual kursi saya untuk paket-paket buka bersama. Tapi ya qadarullah, Indonesia kena wabah corona, bahkan seluruh dunia, ya semoga nanti cepat selesai ya, seminggu 2 minggu lagi semoga cepat selesai, sehingga kehidupan kita bisa kembali normal. Tapi kalau misalnya memang belum selesai, gimana sih strategi marketing kita gitu kan? Sebenarnya tanpa ada strategi marketing pun, kalau teman-teman memang sudah usaha kuliner ya, kalau teman-teman sudah usaha kuliner dari tahun ke tahun, itu pasti setiap tahun ketika Ramadan, teman-teman omsetnya pasti menurun, menurun hingga 50%. Sudah omsetnya menurun, harus memberi THR, ya, itu adalah ketika di bulan Ramadan. Nah, itu beda drastis dengan orang-orang yang jual kuliner musiman, yang artinya dia jualannya hanya di Ramadan. Nah, itu pasti dia bakal meningkat drastis. Kenapa meningkat drastis? Ya karena mereka baru jualan di bulan Ramadan saja. Nah, untuk strateginya, ini yang mau nggak mau, kita bisa adakan paket pre-order, bukan pre-order sih. Jadi kalau saya nanti ngebangun sistemnya seperti ini, orang itu bisa pesan, misalnya dia pesan siang hari, nanti dia bisa minta misalnya, "Oh ini paket ini harus selesai jam 6 atau jam 5," nanti paketnya sudah kita siapkan. Jadi nanti pas makanannya sudah jadi, dia dapat notifikasi dari WhatsApp, misalnya dapat notif ceteng gitu kan, makanan Anda sudah siap, seperti itu. Kalau untuk yang makanan bareng dalam jumlah besar dan buka bareng atau sahur bareng, itu otomatis, sudah nggak bisa dioptimasi lagi, teman-teman. Sudah nggak bisa dioptimasi lagi. Salah satu caranya adalah kita punya link ya, kita punya link ke misalnya orang-orang yang tingkatan amalnya ini atau dia sering beramal. Contoh misalnya paket amal nih, paket amal misalnya 3 juta ini nanti setiap ada yang donasi 3 juta ini bakal dikasih ke panti asuhan gitu. Jadi ya itu teman-teman, pembelian banyak itu tidak bisa dilakukan untuk bukber, otomatis cuma untuk panti asuhan. Karena memang nggak ada lagi marketnya teman-teman. Seperti itu. Kalau 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 prediksi saya sih di situ sih. Kalau saya sih lebih menyiasatinnya, orang lebih ke pre-order. Contoh dia siang sudah pesan, nanti dia bisa minta dimasakkan jam 5, jam 6 seperti itu, atau menjelang mereka buka. Jadi mereka juga senang makanannya fresh, ya, dan sebagainya. Untuk memperoleh data konsumen lewat apa aja? Yang pertama lewat promo. Kita jadi harus membuat promo ya, promo yang nggak bisa ditolak konsumen. Ya, promo yang nggak bisa ditolak konsumen itu gimana sih? Wah itu
teman-teman bisa ikut di ini ya, kelas pebisnis.com. Nanti ada Mas Kahar dari divisi marketing, dia bakal memberitahu tuh promo yang nggak bisa ditolak oleh konsumen itu gimana. Seperti itu. Oke, nah setelah orang mengikuti promo tersebut, kita minta nih, kamu kalau mau dapat promo ini, kamu harus mensubmit nama, nomor HP, dan alamat seperti itu. Kalau misalnya mau lebih singkat ya nama dan nomor HP aja, seperti itu. Mas kalau nggak Food Marketplace ngeboost marketingnya pakai apa? Ngebusnya adalah dengan cara siaran live. Contoh misalnya kita jualan di mana nih? Kita contoh jualan di Semarang. Contoh kita tinggal di Semarang, ya udah kita tinggal siaran live di grup jual beli Semarang. Kita siaran live, sediakan satu talent, dia siaran live sehari 4 jam, satu kali live ya 4 jam. Dia siaran live, dan ketika dia siaran live, kita bisa nge-share atau nyepam ke grup-grup jual beli Semarang, seperti itu. Kita share ya ke grup-grup jual beli bahwa ini loh ada promo. Nah, promonya gimana? Dengan cara ya dia menjelaskan dengan cara siaran live gitu. Kita memang cari orang yang nggak malu gitu. Ya mau mau gimana? Kan kita jualan yang nggak boleh malu seperti itu. Oke. Kalau ngiklan efektif apa enggak? Kalau misalnya sebelum wabah ini ya efektif. Tapi kalau sekarang ya nggak efektif ya. Kalau sekarang nggak efektif. Contoh misalnya orang-orang yang dari perumahan itu kan kadang kalau orang perumahan yang elit itu mereka memiliki yang namanya jam malam atau dan sebagainya. Otomatis mereka juga males nih keluar-keluar masuk pintu perumahannya seperti itu. Ya, jadi mau nggak mau kita lebih apa ya? Lebih promosi seminimal mungkin, yaitu dengan cara promosi gratisan ya. Promosi gratisan bisa kita dengan ngasih promo, misalnya ketika live kita ngasih promo nih gitu ya, seperti itu. Kalau untuk sekarang sih saya sudah nggak ngiklan lagi untuk kuliner, karena memang omsetnya rata-rata jadi saya kemarin sudah mendata keliling segala macam, semua untuk omset itu masih di bawah, masih 25% dari normal, seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Jadi saran saya teman-teman, teman-teman bisa coba ya, jadi nggak perlu terlalu idealis, teman-teman bisa coba konsep-konsep baru, teman-teman jual konsep baru, misalnya menjual paket grill, kita sewakan grill-grillan kita, ya. Kita mau nggak mau kita harus launching menu-menu baru ya, menu-menu baru yang memang ya misalnya bisa jadi kita jualan wedang jahe, atau kita jualan dalgona, seperti itu. Nggak perlu terlalu idealis, wah misalkan saya kan penjual ini nih, penjual mie ayam atau apa, kok saya harus jualan itu gitu. Ya nggak mau nggak mau karena kita memang harus terus dapat omset, seperti itu. Yang kedua adalah kita harus bisa menekan HPP, karena HPP tertekan otomatis kualitas sedikit menurun. Saya sarankan teman-teman bisa ganti brand, ya ganti brand dulu. Teman-teman bisa ganti brand, buat akun Facebook, buat brand baru, sebarkan di grup-grup, dan sebagainya, seperti itu. Contoh misalnya jual pentol bakso gitu kan, 1 kilo cukup 50.000, seperti itu. Ya, otomatis orang, wah ini enak nih, 1 kilo 50.000, bisa dipakai bareng makan mie goreng atau nasi goreng pas mereka masak sendiri di rumah, seperti itu. Jadi kita lebih ke jual produk-produk sporting. Kalau teman-teman tetap jualan, usahakan teman-teman menjual paket keluarga karena teman-teman harus mengejar dari segi kuantitas. Untuk produk-produk supporting, bisa jualan bumbu, jualan sambal botolan, cireng, bakso dimsum, dan kebab frozen. Untuk tempe juga bisa ya, tempe-tempe orek dan sebagainya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, terima kasih yang sudah menonton. Kita akhiri webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.